Cek, mohon informasi apakah suara kami bisa didengar, Bapak Ibu semuanya? Catat, Pak. Silahkan. Sudah jelas Pak Ardi. Terima kasih. Izin kami buka untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Katarina Herwanti, selaku Ketua APKS PGRI Jawa Tengah. Yang kami hormati ada dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Nur Yaida. Yang kedua adalah Bapak Selamat Hari Pambuti, SPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Eka Yuda MPD selaku moderator. Dan Bapak Ibu peserta pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna yang berbahagia. Pertama-tama perkenalkan saya Adi Nurwijaya. Pada kesempatan kali ini kami bertugas sebagai host untuk membawakan kegiatan pelatihan ini. Yang pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk mendaftar pada kegiatan kami. Semoga dalam pelaksanaan pelatihan ini nantinya bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu eh, sudah tidak sabar dengan kegiatan pada hari ini yang insya Allah akan dilaksanakan eh, berlangsung selama 4 hari ya. Dimulai di hari ini tanggal 23 Januari. Kemudian pertemuan kedua akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari. Kemudian pertemuan 3 dan 4 akan dilaksanakan minggu depan, yaitu tanggal 30 dan 31 Januari 2025. Dan kami sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya eh, beberapa ketentuan yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui untuk mengikuti kegiatan webinar, eh, mohon maaf, pelatihan ini. Yang pertama-tama kami sampaikan bahwasanya untuk peserta terdaftar alhamdulillah sudah mencapai 1.000 pendaftar lebih. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pelatihan ini eh, kegiatan pelatihan ini nantinya bisa diikuti oleh Bapak Ibu melalui Zoom, sehingga kita bisa bertatap muka langsung secara daring, dan juga melalui platform streaming YouTube yang ada di YouTube PGRI Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan pelatihan ini agar berlangsung dengan nyaman dan kita bisa saling berinteraksi secara langsung, kami harap Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya dan juga untuk mematikan mikrofon selama pembicara nanti menyampaikan materinya. Untuk daftar hadir, kami sampaikan nanti menjelang akhir kegiatan pelatihan ini, dan kami mohonkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa langsung mengisi daftar hadir. Kurang lebih seperti itu untuk informasi kaitannya dengan pelatihan ini. Apabila ada informasi lainnya, nanti kami sampaikan lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk kerincian kegiatan hari ini, yang pertama adalah sambutan dari Ketua APKS PGRI Jawa Tengah dan juga membuka kegiatan hari ini. Dilanjutkan setelah itu kita akan memasuki sesi materi yang akan dibawakan oleh moderator kita Bapak Eka Yuda MPD. Memasuki acara yang pertama, kami adalah sambutan dari Ketua APKS PGRI sekaligus pembuka kegiatan hari ini. Kepada Ibu Dr. Katarina Herwanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan Pak Ardi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu secara tatap maya pada webinar pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Profesi kerjasama dengan APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PGRI sebagai organisasi profesi memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pengembangan profesi, baik itu melalui biro-biro yang ada maupun melalui kelengkapan organisasi seperti APKS ini, di mana APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah itu memiliki visi yaitu mewujudkan guru kompeten dan profesional. Untuk mewujudkan guru kompeten dan profesional, maka APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah menyusun misinya adalah merealisasikan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru, kemudian memelopori transformasi digital pembelajaran dan mengembangkan pembelajaran berbasis penguatan karakter. Adapun fungsi dari APKS sebagai kelengkapan organisasi profesi PGRI memiliki fungsi membina dan mengembangkan asosiasi profesi dan keahlian serupa secara struktural maupun fungsional. Dan ini juga meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru, termasuk juga dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian peran tugas dan fungsi seperti yang tadi saya paparkan, Bapak Ibu, Biro Pengembangan Profesi dan APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen untuk terus ambil bagian dalam peningkatan kompetensi guru, antara lain adalah melalui berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, kemudian pelatihan seperti sore hari ini, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Harapannya kegiatan ini nanti memberikan pemahaman dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, para peserta, sehingga nanti akan memberikan bekal dan dalam melaksanakan tugas memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi peserta didik. Seperti apa nanti tema pelatihan pada sore hari ini, yaitu pendekatan deep learning untuk pembelajaran yang berkualitas dan bermakna, kemudian bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, nanti akan dipaparkan oleh dua narasumber hebat, yaitu Bapak Slamet Hari Pambudi SPD dan Ibu Dr. Nur Zaida. Saya sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Dr. Nur Zaida dan juga Bapak Hari Pambudi. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan di sore hari ini, utamanya adalah pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna yang cukup banyak tadi disampaikan oleh host Bapak Ardi, di atas 1.000 ya Pak. Ini luar biasa sekali dan mudah-mudahan apa yang niat kami semuanya melalui Biro Pengembangan Profesi dan APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah ini dapat memfasilitasi Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan tugas. Dengan seizin Bapak Ibu semuanya, maka kegiatan pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran dan yang berkualitas dan bermakna oleh Biro Pengembangan Profesi dan APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah saya nyatakan untuk dibuka. Selamat berkegiatan. Semoga kegiatan ini bermanfaat, selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak Ardi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Katarina Herwanti yang sudah membuka kegiatan pada sore hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan informasi sedikit ya. Bahwasanya nanti kita akan bagikan daftar hadir pada kegiatan hari ini dan daftar hadir akan Bapak Ibu isi di setiap pertemuannya. Dalam form daftar hadir adalah salah satunya ada pengisian screenshot bukti keikutsertaan Bapak Ibu dalam
kegiatan pelatihan ini. Jadi dalam pelaksanaan nanti Bapak Ibu kami mohonkan untuk bisa mengambil screenshot keikutsertaan Bapak Ibu dalam Zoom ataupun dalam video di YouTube. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan pemaparan dari dua narasumber hebat kita. Oleh karena itu, kita memasuki ke kegiatan yang kedua, akan dipandu oleh moderator hebat kita, Bapak Ika Yuda MPD, yang juga merupakan pengurus dari PKS Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ika Yuda, apakah sudah hadir, Bapak? Monitor Bapak Ika Yuda? Baiklah Bapak Ibu, mungkin masih dalam kendala teknis. Oleh karena itu, kita tanyakan, kita sapa dulu untuk narasumber hebat kita. Selamat sore, Ibu Dr. Nur Jaida. Selamat sore Pak Ardi. Selamat sore Bapak Ibu, Bu Katarina, dan teman-teman semuanya. Ya. Sehat ya, Bu? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Dan nanti juga, Pak selamat dahulu Pak Ardi yang akan oh ya, menyampaikan. J. dan juga ada Bapak Selamat Hari Pambudi ini. Selamat sore Pak Selamat. Selamat sore Pak Adi, selamat sore Bu Katarina, Bu Nur Zaida, Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Luar biasa nih wajahnya cerah ceria meskipun di sore hari ini Pak Ardi. Iya, semangat sekali ya kalau di jenjang SMA ini waktu-waktu jam pulang, tetapi kami mohonkan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti pelajaran itu sampai selesai. Iya, Baiklah, betul Pak. mungkin dari sambil menunggu nanti Bapak Eka Yuda di moderatorium di sesi kedua bersama Dr. Nuryaida, kita masuk ke sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Selamat Hari Pambudi. Bapak Selamat Hari ini juga merupakan co-kapten ya Pak Selamat. Selain juga Iya, tim tim peng co-kapten Pak dari Kota Semarang. Co-kaptennya Pak, co-kapten, iya, tim co-kapten dari Kota co-kapten dari Semarang. Kota Ya. Dan Semarang. juga Sama juga Pak Adi ini. ini juga pernah meraih guru inspiratif ya Pak. Oke, Ya, Alhamdulillah. luar biasa. Bapak Ibu sudah nggak sabar ya menyimak pemaparan materi dari Bapak Selamat Hari Pambuti. Oleh karena itu, waktu dan juga kegiatan ini kami serahkan kepada Bapak Selamat Hari Pambuti. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Ardi, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati di sini Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Katarina Irwanti. Di sini juga ada host kita yang luar biasa. Beliau adalah Duta Teknologi Provinsi Jawa Tengah, Pak Ardi Nurwijaya. Ada senior saya, ini guru saya juga, Ibu Dr. Nur Zaida, yang nanti kita akan bersama-sama selama 4 hari ini, Bapak Ibu akan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk belajar bersama. Dan tidak lupa juga kakak saya Bapak Eka Yuda, di moderator, serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, di hari Kamis yang berbahagia ini, bisa menghadiri secara virtual Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan mengulas lebih jauh hal-hal yang lagi viral ini, Pak Ardi, menurut Zaida, bahwa terkait dengan deep learning yang sedang digaungkan oleh Kemendikbudristek, Bapak Ibu, sehingga nanti kita akan belajar apa sih sebenarnya deep learning itu, apakah nanti deep learning itu akan menggantikan kurikulum? Nah, nanti kita akan eh, kupas bersama ini, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya izin share screen, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini. Semoga bisa menjadi sarana kita untuk belajar bersama terkait dengan kegiatan-kegiatan di APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah. Pak Ardi, apakah sudah terlihat share screen dari saya, Pak Ardi? Sudah terlihat Bapak? Oke, Terlihat jelas terima ya, kasih lancar. Ampun, Pak Mbak. Ardi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan pelatihan kita hari ini di hari pertama, tapi sebelumnya saya akan membacakan sebuah pantun. Nah, dan ini kita, saya mohon bantuannya agar diberikan jawaban cakep gitu ya, Bapak Ibu. Burung nuri hinggap di dahan, Cakep, suara merdu menghiasi taman. cakep, Jasa guru tak tergantikan, menjadi teladan penuh harapan. Iya. cakep sekali. Bapak Ibu semuanya, hari ini hari Kamis, Bapak Ibu semuanya belajar bersama. Kita akan membahas terkait dengan apa sih? Terkait dengan pendekatan deep learning dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian nanti kita akan belajar bersama terkait dengan apa sih eh, yang terkait dengan deep learning itu sendiri. Ini merupakan sebuah terobosan dan program dari APKS Provinsi Jawa Tengah terkait dengan bagaimana peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar menjadi mutu pendidikan di sekolah akan semakin meningkat. Oke. Tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Ardi, ini adalah biodata dan profil saya, Bapak Ibu. Nama lengkap saya, Slamet Hari Pambudi, ya. Nah, nama Slamet itu pasti orang Jawa, Bapak Ibu. Saya kelahiran Purworejo 20 Mei 1992. Hobi saya nih Bapak Ibu makan dan jalan-jalan. Nah, jadi memang eh, agak tambun ini katanya teman-teman ini ya. Nah, ini adalah nomor HP saya Bapak Ibu. Saya sangat senang apabila kita bisa belajar bareng, kita bisa menjalin kolaborasi, silaturahmi. Silakan Bapak Ibu kalau ingin berdiskusi terkait dengan apapun terkait dengan pendidikan, terkait kebijakan, ya kita akan diskusi bersama. Bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling bisa, tapi kita akan diskusi bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada tahun lalu 2023, 2 tahun yang lalu, saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan guru inovatif dan mendapatkan terbaik nasional di tahun 2023. Di tahun yang sama menjadi terbaik satu guru SD inovatif BPGP Jawa Tengah 2023. Selain itu menjadi fasilitator nasional penguatan literasi 2023. Kemudian ada beberapa kali menulis naskah di BPGP Provinsi Jawa Tengah, serta dulu ada BPMPK Kemendikbud tahun 2021. Tim Kokapten tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi, ya, tim Kokapten ada di Kota Semarang, Bapak Ibu, dan menjadi guru penggerak setelah pengajar praktik. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya kita akan belajar bersama, Bapak Ibu, tentang sesuatu yang tadi saya sampaikan, sesuatu yang viral, yang sesuatu yang ditunggu nih, apakah ada terobosan baru dari Pak Menteri yang sekarang? Nah, salah satunya adalah ini, Bapak Ibu. Oke, tapi sebelum situ, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke situ, Bapak Ibu pastikan sudah masuk ke Google Classroom. Nah, kemarin sudah kita sampaikan melalui grup WA, sudah kita sampaikan melalui Japri atau mungkin beberapa yang sudah Japri pribadi, Bapak Ibu, jangan lupa untuk masuk ke Google Classroom. Kenapa? Karena di Google Classroom ini, Bapak Ibu, nanti selama 4 hari saya dan Bu Nur Zaida eh, akan membersamai Bapak Ibu, termasuk materi, kemudian penugasan-penugasan, dan nanti ada
penilaian dari penugasan yang telah dikumpulkan oleh Bapak Ibu semuanya, semua melalui Google Classroom ini. Jadi harapannya Bapak Ibu jangan lupa ya, masuk ke Google Classroom-nya. Dan nanti apabila ada kendala bisa menghubungi Pak Ardi, sekaligus admin dari kegiatan hari ini, dan Bapak Ibu bisa melihat materi hari ini dan beberapa hari yang akan datang di Google Classroom ini. Oke, oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, ya, apakah deep learning ini merupakan sebuah kurikulum yang baru? Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu di sini. Kita telah mengetahui Mendikbud yang sekarang Bapak Abdul Muti, Profesor Abdul Muti ini menyampaikan dengan jelas bahwa deep learning bukan kurikulum baru. Nah, kita dengarkan. Ya, pemirsa terkait deep learning, Menteri Pendidikan. Ini ada sebuah video yang terkait bahwa deep learning itu bukan kurikulum, Bapak Ibu. Jadi apa deep learning itu sendiri? Oke, kita akan lihat dulu. Jadi ini menegaskan bahwa terkait dengan deep learning bukan kurikulum yang baru. Dasar dan menengah Mendikbud Abdul Muti menjelaskan bahwa konsep deep learning bukan merupakan sebuah kurikulum. Tuntutan dari masyarakat. Hal ini disampaikan Abdul Muti usai rapat bersama Komisi 10 DPR RI di Senayan, Jakarta beberapa saat lalu. Sebelumnya, isu mengenai rencana perubahan kurikulum oleh Mendikbud mencuat setelah pernyataan Abdul Muti dalam kanal YouTube Sahabat Pembelajar. Dalam video ini, ia menyebutkan arah pembelajaran ke depan akan diarahkan pada konsep yang disebut deep learning. Jadi arah pembelajaran ke depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Deep learning. Nah, ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Nah, di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama. Sehingga pembelajaran itu nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke arah pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Oke. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa deep learning itu bukan kurikulum baru, Bapak Ibu. Jadi deep learning itu bukan sebuah kurikulum, bukan kurikulum baru, tapi apakah itu deep learning sendiri, Bapak Ibu? Oke, kita akan bahas bersama. Oke. Jadi kalau bukan kurikulum baru, apa yang dimaksud deep learning, Bapak Ibu? Nah, kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita pernah melakukan sebuah pembelajaran yang menganut deep learning itu sendiri? Oke, jawabannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, menurut teori yang sudah berkembang, bahwa deep learning itu sebuah pendekatan pembelajaran, merupakan metode strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman mendalam terhadap materi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analisis mendalam, dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, kalau dalam bahasa Bapak Ibu, deep learning kan pembelajaran yang mendalam, Bapak Ibu, pemahaman yang mendalam. Bagaimana di sini Bapak Ibu semuanya ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis, ada analis yang mendalam, dan ada kemampuan dalam pemecahan masalah. Nah, ini saya buat, dan nanti Bapak Ibu semuanya di pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas kembali nih, 8 keterampilan dalam pendekatan deep learning itu seperti apa? Apa sih yang harus kita kejar dalam deep learning itu sendiri? Nah, tapi pada kesempatan hari ini Bapak Ibu kita akan bertahap. Bapak Ibu kita akan bertahap, kita akan bawa Bapak Ibu di pos-pos pemberhentian. Di pos 1 ini Bapak Ibu akan mendengarkan, akan melihat bagaimana kulitnya tentang deep learning itu. Dan nanti semakin lama nanti Bapak Ibu akan semakin mendalam terkait dengan deep learning itu sendiri. Oke. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ternyata ada 3 pilar utama Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu dengarkan video tadi, ada mindful, ada meaningful, ada joyful Bapak Ibu.
Ini adalah tiga pilar utama Bapak Ibu dalam deep learning itu sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan mengulas lebih jauh terkait dengan ketiga hal ini. Karena tiga hal ini merupakan pilar utama dalam deep learning. Jadi kalau kita sudah tahu pilarnya, ibarat ini adalah tiangnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah kuat di tiangnya, saya kira Bapak Ibu nanti untuk mengetahui deep learning lebih jauh akan semakin baik, akan semakin bagus. Maka Bapak Ibu hari ini kita akan belajar secara lengkap, secara gamblang tentang mindful, meaningful, dan joyful. Nah, nanti Bapak Ibu juga ada penugasan di akhir, jadi eh, simak terus pemaparan dari saya, simak terus penjelasan dari saya dan kita akan interaktif Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu bisa memberikan feedback dari apa yang tadi telah saya sampaikan begitu. Oke, langsung saja yang pertama. Jadi deep learning sendiri Bapak Ibu ada tiga pilar utama. Ada mindful learning, ada meaningful learning, dan ada joyful learning. Ada tiga pilar utama yang menopang deep learning itu sendiri. Dan ini Bapak Ibu ibarat keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga nanti akan membentuk tentang deep learning itu sendiri. Jadi ada tiga pilar utama. Yang pertama adalah mindful learning. Mindful dari kata bahasa mindful itu bermakna. Pembelajaran yang bermakna berdasarkan kesadaran diri atau spiritual kompetensi. Kemudian selain bermakna, di situ ada juga meaningful, ya, pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan kehidupan. Kemudian ada joyful Bapak Ibu dan harus menyenangkan di situ, baik secara fisik, secara sosial, baik itu secara budayanya. Ketiga hal ini Bapak Ibu semuanya itu akan membentuk, akan menopang yang namanya deep learning. Mindful, meaningful, dan joyful. Ketiga hal inilah yang akan menopang deep learning itu sendiri. Jadi hari ini tujuan kita adalah bagaimana kita akan mengolah, kita akan melihat, kita akan praktek bersama dalam penugasan terkait dengan tiga pilar utama. Oke, kita masuk ke pilar yang pertama Bapak Ibu, yaitu joyful learning. Bapak Ibu sudah paham dari eh, bahasa yang digunakan. Joyful, enjoy. Joyful berarti menyenangkan Bapak Ibu, penuh dengan kegembiraan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita utamakan di sini pembelajaran yang mengutamakan kesenangan dalam pembelajaran. Yang gembira, yang membangun suasana positif, yang memotivasi siswa untuk aktif dan terlibat Bapak Ibu. Jadi di dalam joyful learning ini Bapak Ibu semuanya, kesenangan, kegembiraan itu menjadi sebuah hal yang patut kita tautkan, patut kita masukkan dalam pembelajaran. Tidak mungkin seorang anak itu belajar dengan penuh tekanan. Dia akan nanti akan tertekan, dia akan takut. Apakah nanti akan masuk itu pembelajarannya? Kita akan kembali ke diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu semuanya di joyful learning ini harapannya dengan kegembiraan dan kesenangan proses pembelajaran bisa berlangsung dengan suasana yang positif. Kemudian dalam joyful learning apa sih peran guru Bapak Ibu semuanya? Apa sih peran kita semuanya dalam pembelajaran mengimplementasikan joyful learning ini? Yang pertama tentu saja tentang menciptakan suasana yang positif. Bapak Ibu guru, dalam menciptakan suasana yang positif itu ada berbagai macam cara. Dari mulai menciptakan lingkungan belajarnya, bagaimana merancang pembelajarannya, bahkan sampai nanti Bapak Ibu ke dalam poin-poin medianya seperti apa. Kemudian harus menggunakan model yang seperti apa. Nah, ini tantangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian, jangan lupa Bapak Ibu semuanya, dalam implementasi joyful learning itu pastinya membangun hubungan yang baik kepada siswa. Kita harus mengenal minat dan bakat mereka, serta memberikan dukungan kepada mereka agar selalu berkembang. Bapak Ibu masih ingat di dalam kurikulum Merdeka kemarin terkait dengan bagaimana asesmen awal pembelajaran.
Bapak Ibu, kita hari ini masih menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Jadi sekarang tadi pada waktu awal saya jelaskan bahwa sudah ditegaskan bahwa untuk saat ini Bapak Ibu tidak ada kurikulum baru. Artinya kita masih menggunakan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu masih ingat tentang asesmen awal pembelajaran. Salah satunya adalah bagaimana mengenalkan minat dan bakat mereka. Bagaimana kita asesmen awal kognitif dan non-kognitif. Nah, kita akan merefresh kembali itu. Dan ini Bapak Ibu semuanya sebenarnya ada sangkut pautnya. Bagaimana kita mengetahui siswa kita, mengenal mereka, nanti kita bisa tahu implementasinya seperti apa. Joyfulnya itu di mana. Dan tentu saja Bapak Ibu, jangan lupa gunakanlah metode pembelajaran yang menyenangkan. Interaktif, Bapak Ibu bisa menggunakan permainan, seni, dan teknologi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memadukannya. Bapak Ibu punya permainan nih, seperti contoh menggunakan kata berkait. Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi seperti kuisis, Kahoot, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara agar peran guru dalam implementasi joyful learning itu bisa terbangun. Anak-anak akan tertular dengan suasana situ. Gitu. Ini Bapak Ibu perannya. Kemudian bagaimana sih Bapak Ibu agar nanti lebih mudah dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ini tips saja Bapak Ibu, menurut saya dan berbagai sumber yang saya baca. Yang pertama Bapak Ibu, kalau hal yang sederhana adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Lingkungan kelas yang anak-anak itu merasa senang dan nyaman. Maka yang pertama adalah dekorasi Bapak Ibu. Penataan kelasnya. Bagaimana Bapak Ibu aransi kelasnya. Kalau menurut saya di sini menjadi salah satu yang poin yang bisa mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Di pojok baca ada di kelas. Kemudian di situ ada permainan-permainan yang edukatif. Kalau Bapak Ibu bayangkan kelas Bapak Ibu seperti itu, tercipta tidak suasana yang menyenangkan? Saya kira iya. Dan siswa kan betah tidak untuk belajar di sekolah? Jawabannya pasti iya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa memutar musik yang bisa memotivasi serta mendukung suasana belajar yang positif. Menurut penelitian Bapak Ibu, memang musik itu bisa memberikan aura yang menyenangkan dan menenangkan bagi kita semuanya Bapak Ibu. Untuk karena saya berada di sekolah dasar, eh, musik-musik yang riang gembira, musik-musik yang bisa menggugah semangat anak-anak itu menjadi salah satu hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa menambahkan permainan di situ, permainan-permainan edukatif yang bisa memberikan efek yang bagaimana anak-anak itu akan selalu menunggu Bapak Ibu. Seperti contoh ada kuis, teka-teki, simulasi Bapak Ibu. Bisa. Bapak Ibu bisa pembelajaran di luar kelas menggunakan ada peta harta karun. Dengan di pos-pos itu adalah pos-pos permainan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Pos-pos itu bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Oh, di pos 1 terkait nanti ada pembelajaran tentang makhluk hidup. Nanti di pos 2 tentang apa lagi dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, itu kan permainan yang bisa kita rancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, ini strateginya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini strategi ini masih bisa dikembangkan. Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih jauh. Dan ini menjadi salah satu poin penting untuk joyful learning. Oke, kemudian tadi yang saya sampaikan, aktivitasnya Bapak Ibu. Tadi kan ada permainan, ada musik, ada seninya di situ. Dan ini bisa Bapak Ibu implementasikan, ya. Permainan yang edukatif, musik yang bisa memotivasi, kemudian mengekspor kreativitas dan ide bisa Bapak Ibu gunakan di situ. Nah, ini beberapa contoh yang
pernah saya lakukan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang joyful Bapak Ibu yang bisa kita gunakan, bisa kita implementasikan. Nah, Bapak Ibu ini adalah contoh aktivitasnya. Saya tidak akan menjabarkan secara panjang lebar, tapi ini adalah aktivitas intinya saja Bapak Ibu. Yang pertama ini saya bagikan aktivitas namanya adalah peta sampah. Nah, bagaimana aktivitasnya Bapak Ibu? Di sini saya membagi kelompok kecil ya 4 sampai 5 orang. Kemudian setiap kelompok ini diberikan gambar lingkungan sekolah yang penuh sampah. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Biasanya setelah kegiatan istirahat berlangsung, banyak tempat sampah yang penuh, kemudian banyak sampah yang berserakan. Nah, di situ saya mau memasukkan ide bagaimana titik-titik tertentu yang di situ kalau kita analisis bersama ada sampah-sampah yang berserakan. Maka kita tugaskan mereka untuk apa? Membersihkan area-area itu dengan adanya peta solusi menggunakan gambar, stiker, spidol. Dengan adanya peta itu bisa mereka lakukan apa sih di titik ini kemudian di titik A sudah ada titiknya itu apa yang mereka lakukan di situ. Mereka bisa menggunakan pensilnya untuk menggambar atau bisa juga menggunakan pulpennya untuk menulis langkah-langkah apa saja. Nah, ini salah satu Bapak Ibu bisa kita lakukan selain yang pertama anak-anak permasalahan di lingkungan sekolah akan selesai, bisa juga menambah kreativitas, kerjasama, dan karena pembelajaran ini berkelompok, bisa mereka mengeksplor lingkungan sekitar sekolahnya menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ada juga di sini Bapak Ibu ada game edukasi, di sini ada teka-teki Bapak Ibu bersih-bersih. Nah, guru membacakan teka-teki terkait dengan kebersihan, kemudian siswa menjawab benar diberi hadiah kecil. Contohnya ada stiker bintang. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertanyaan, teka-teki, itu bisa Bapak Ibu gunakan sederhana, tapi itu menyenangkan Bapak Ibu. Dan ini masih bisa dikembangkan lagi. Begitu. Oke. Nah, sebelum kita ke mindful atau mungkin ke pilar-pilar yang lainnya, Bapak Ibu, saya kembali menekankan bahwa di Joyful ini harapannya adalah adanya interaksi hubungan yang menyenangkan antara guru dan siswa. Bapak Ibu, kita akan senang kalau melihat anak-anak kita itu gembira dalam melaksanakan kegiatannya. Guru akan merasa puas kalau ada siswanya yang merasa tersenyum, siswanya yang merasa senang, dan menunggu Bapak Ibu semuanya di kelas mereka. Begitu. Nah, ini joyful-nya di situ. Kemudian kita ke mindful-nya, Bapak Ibu. Mindful, kalau Bapak Ibu pernah menekan mindfulness, kemudian kesadaran penuh, kehadiran penuh. Nah, ini adalah salah satu kaitannya ada nih Bapak Ibu. Mindful learning adalah pendekatan yang mendorong kesadaran dan kehadiran penuh dalam proses pembelajaran. Ini memungkinkan siswa untuk fokus, memahami, menyerap informasi secara lengkap. Jadi pembelajaran yang mendalam ini salah satu pilarnya adalah bagaimana siswa itu, Bapak Ibu semuanya, itu kalau dalam kelas itu betul-betul mereka hadir di situ. Betul-betul mereka sadar bahwa mereka sedang belajar di sekolahan. Bapak Ibu pasti pernah melihat kalau anak sekolah itu harus dipaksa. Mereka harus, wah, sekolah nggak opo toh. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mindful ini, Bapak Ibu, harapannya adalah mendorong kehadiran penuh siswa agar hadir dalam proses pembelajaran. Mereka akan ikut dalam pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Tidak memikirkan, nanti sore saya sudah main Mobile Legends dengan teman-teman. Mereka jangan sampai berpikir begitu. Maka ini tantangan buat kita, Bapak Ibu. Bagaimana mengemas dalam pembelajaran itu, bahwa mereka harus hadir penuh dalam proses pembelajaran. Bagaimana mereka mau hadir penuh, Bapak Ibu? Ya dengan mindful ini, mereka hadir dan mereka ikut serta dalam pembelajaran. Oke, dan ini Bapak Ibu, kenapa sih mindful ini penting, Bapak Ibu? Yang pertama terkait dengan konsentrasi. Bagaimana fokus dan bagaimana meningkatkan fokus dan meningkatkan retensi informasi, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu semuanya, siswa itu kalau sudah fokus dengan pembelajarannya,
akan mengabaikan gangguan. Koncone merak ngomong apa, wah kok lu seneng ngrungokke bapak ibu guru ya. Gitu. Kemudian ada juga tentang siswa yang mindful belajar lebih dalam menghubungkan dengan pengalaman mereka. Serta adanya pentingnya motivasi Bapak Ibu untuk meningkatkan pembelajaran, menemukan tujuan, serta menikmati proses pembelajarannya. Oke, ini adalah mindful learning-nya. Nah, sekarang peran gurunya seperti apa? Tadi kalau peran guru joyful ini seperti ini, mindful learning-nya Bapak Ibu seperti apa? Nah, kalau dalam mindful learning ini, guru harus menjadi model Bapak Ibu. Di piramida ini saya menganggap di pucuk utamanya adalah guru harus menjadi model. Kenapa harus jadi model Bapak Ibu? Sikap positifnya, fokusnya, kesadaran dalam mengajar, itu juga harus ditingkatkan. Bapak Ibu, kita akan merefleksi, kita akan kembali ke diri kita sendiri. Saat kita mengajar, adakah mungkin Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang lain? Wah, saya mikir ke itu Pak Slamet, mikirkan di rumah cucian saya belum kering. Oh, saya mikirkan, wah ini akhir bulan, tanggal tua dan sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu mikirkan seperti itu? Nah, artinya Bapak Ibu, kita belum ada mindfulnya di sini. Kalau kita mau mengajak anak, kita mau mengajak siswa itu untuk mindful, kita harus mindful dulu. Kita harus sadar bahwa kita dalam mengajar. Nanti kalau sudah sedang mengajar, oke lah kita menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu terkait dengan motivasi. Bagaimana kita membangun motivasi dengan menunjukkan manfaat mindful learning itu sendiri. Kalau yang namanya motivasi, Bapak Ibu semuanya, itu kita lakukan kapan saja, di mana saja. Siapa saja siswa kita akan motivasi mereka. Dalam pembelajaran kita tidak boleh kok harus semua materi. Tidak ada bagaimana penanaman karakter. Tidak ada nama motivasi. Itu kurang lengkap, Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengejar materi, kita hanya dapat kognitifnya saja. Tapi bagaimana dengan sikap mereka? Bagaimana dengan motivasi mereka? Yang ketiga adalah dengan tekniknya, Bapak Ibu. Bagaimana memperkenalkan teknik mindful ini kepada guru-guru dan bagaimana membantu siswa agar berlatih secara rutin. Artinya bagaimana Bapak Ibu itu mengajak anak-anak agar anak-anak ini adalah pembelajaran yang bagaimana nanti anak-anak di akhir kegiatan pembelajaran ini, anak-anak akan tahu loh sesuatu hal yang baru yang mungkin anak-anak belum tahu selama ini. Nah, ini menjadi salah satu tantangan kita semuanya dalam mindful learning ini. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu aktivitas yang pernah saya lakukan dan mungkin bisa kita adaptasi, perlu kita Bapak Ibu lakukan dalam mindful ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di pendahuluannya, Bapak Ibu mungkin kalau di pendidikan guru penggerak yang lalu ada teknik stop ya Bapak Ibu ya. Kita ada teknik stop, bagaimana anak-anak agar rileks, agar bagaimana anak-anak itu bisa mindful dengan kesadaran penuh ya di sini dengan menarik nafas selama 2 menit. Nah, saya pernah melakukan itu Bapak Ibu dan itu membuat anak menjadi lebih fokus. Anak yang sedang sibuk lihat keluar dengan alunan musik, kemudian dengan teknik stop itu sendiri selama 2 menit, tarik nafas, keluarkan. Nah, mereka kan rileks Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin di kegiatan intinya Bapak Ibu semuanya, di sini ada beberapa proyek-proyek mini yang bisa kita lakukan bersama dengan peserta didik. Ya kan, di situ Bapak Ibu guru memandu diskusi, kemudian ada proyek bagaimana terkait dengan membuat poster menjaga kebersihan lingkungan dengan ilustrasi yang slogan yang menarik. Nah, ini saya masukkan di sini Bapak Ibu dari mindfulnya yang pertama tadi dengan teknik stopnya itu tadi dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dan bagaimana membuat proyek terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk mindfulnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah meaningful atau pembelajaran bermakna. Ya, dari mana proses menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Nah, harapannya Bapak Ibu di meaningful ini betul-betul informasi yang didapatkan siswa itu sesuai dengan apa yang terjadi di konteksnya di kehidupan nyata. Karena di meaningful itu sendiri Bapak Ibu,
terkait dengan prinsip-prinsipnya itu ada relevansi, ada hubungan, dan ada keterlibatan. Bagaimana relevansi itu materi belajar harus relevan dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman belajar. Di sini juga ada hubungannya dengan Bapak Ibu kontekstual. Artinya Bapak Ibu, pembelajaran bermakna ini harapannya itu sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu lahir dari mana? Dari permasalahan yang timbul, yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungan. Siswa dapat menghubungkan informasi baru yang tadi saya sampaikan dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Oh, ternyata mengolah pupuk kompos itu dengan cara seperti ini. Siapa tahu ada yang belum tahu caranya. Dan ternyata ada permasalahan terkait dengan lingkungan di sekitar mereka. Nah, ada hubungan Bapak Ibu. Mereka akan tahu terkait dengan cara pengolahan pupuk kompos, kemudian mereka dengan pengetahuan dan informasi itu mendapatkan sebuah pengalaman yang nyata dan bermakna kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan keterlibatan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan teacher center, tapi student center. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran melalui berbagai aktivitas dan metode pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa bahwa perencanaan dalam pembelajaran bermakna itu ada beberapa hal. Tadi sudah saya sampaikan bahwa membangun hubungan yang positif menjadi salah satu esensi dalam kegiatan deep learning itu sendiri. Kemudian menyediakan konteks serta partisipasi aktif dari peserta didik. Bagaimana proses pembelajaran itu, baik itu melalui diskusi, baik itu melalui proyek atau melalui kegiatan lainnya, harapannya Bapak Ibu siswa itu berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, bagaimana Bapak Ibu kelebihannya? Ternyata di meaningful learning ini memiliki sebuah kelebihan. Yang pertama itu motivasi siswa tinggi. Kenapa motivasi siswa tinggi ini Bapak Ibu? Karena siswa lebih termotivasi untuk belajar ketika materi mereka relevan dan bermanfaat. Kalau Bapak Ibu memiliki permasalahan di sekolah, di lingkungan masyarakat, itu akan lebih efektif, akan lebih relevan, dan akan lebih bermanfaat. Yang kedua, terkait dengan pemahaman yang mendalam. Bagaimana siswa memiliki pemahaman yang lebih dalam dan berkelanjutan karena menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan. Pembelajaran yang bermakna itu membantu mengembangkan keterampilan tadi, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. Nah, tiga hal itu kan yang tadi digaungkan saat deep learning itu sendiri. Nanti Bapak Ibu di pertemuan-pertemuan berikutnya itu ada 8 keterampilan yang terkait dengan pendekatan deep learning ini, dan tentu saja nanti ada penugasan Bapak Ibu menganalisis modul ajar atau rencana pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat, apakah di sini sudah termasuk deep learning? Nah, nanti kita akan tunggu di pertemuan berikutnya. Oke, ini adalah contoh Bapak Ibu di kegiatan meaningful Bapak Ibu. Ini pernah saya lakukan kepada anak-anak terkait dengan bagaimana anak-anak itu ke pasar, ke warung, untuk apa? Untuk mempraktekkan jual beli Bapak Ibu. Keterampilan menghitung, menjumlahkan harga barang, menghitung kembalian. Kalau ada diskon seperti ini di toko, kemudian di swalayan, saya harus bayar berapa. Nah, ada relevansinya Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh di matematika. Anak-anak diperkenalkan, ayo transaksi ekonomi sederhana. Oh, ternyata di lapangan ke pasar harganya 10.000. Oh, ternyata kalau diberi uang 20.000, maka kembalinya berapa ya? Begitu. Untuk anak-anak yang sekolah dasar, Bapak Ibu, mereka kan praktek aja. Oh, ternyata ini ya yang namanya transaksi jual beli. Nah, ini juga pernah terkait dengan kegiatan PJOK, Bapak Ibu. PJOK itu tidak harus berkaitan dengan fisik, terkait dengan kegiatan aktivitas, karena kesehatan itu luas. Salah satu contohnya adalah yang sekarang sedang digaungkan itu kan makan bergizi gratis. Nah, ini mereka juga bisa buat sebuah pola makan sehat itu seperti apa. Oh, ternyata ada sayurnya. Oh, ternyata ada lauknya. Oh, ternyata nasinya seberapa. Nah, ini bisa menjadi sebuah proyek, Bapak Ibu. Proyek yang bisa kita gunakan terkait dengan kegiatan yang digaungkan oleh pemerintah, tujuh kebiasaan, bisa juga dikaitkan dengan menu
makanan bergizi gratis dan sebagainya. Nah, itu sesuatu hal yang menarik Bapak Ibu. Dan nanti akan luas nanti sekali, akan lebih luas dan lebih mendalam terkait dengan kegiatan-kegiatan berkaitan pendekatan deep learning. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri presentasi, nanti di classroom Bapak Ibu bisa melihat di penugasan ada penugasan di hari yang pertama. Di penugasan hari yang pertama ini, sebelum nanti Bapak Ibu di hari esok, mungkin dengan Bu Nur Zaida akan membahas terkait dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa, bagaimana nanti di learning. Saya ingin Bapak Ibu lebih jelas terkait dengan mindful, joyful, dan meaningful. Karena ini adalah 3 pilar utama dalam deep learning itu sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat penugasan kolom seperti contoh ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan mendeskripsikan. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh penugasan dan harapannya Bapak Ibu bisa membuat yang lain. Nah, contohnya seperti ini, mendeskripsikan mindful menurut Bapak Ibu itu apa? Bahasa menurut Bapak Ibu itu mindful apa? Oh, pembelajaran yang melibatkan kesadaran penuh atau melibatkan siswa secara seutuhnya. Silakan Bapak Ibu gunakan bahasa sendiri. Joyful ini yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu gunakan bahasa sendiri. Template-nya sudah ada di Google Classroom, tinggal Bapak Ibu masukkan saja di kolom-kolom yang sudah disediakan. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Harapannya di sini Bapak Ibu memberikan contohnya. Oh, kalau mindful seperti ini, contoh kegiatannya seperti apa? Nah, contohnya di sini saya memberikan contoh saja. Mindful, oh ternyata ada meditasi singkat selama 5 menit. Atau menggunakan teknik stop begitu. Mengidentifikasi kesalahan dalam pekerjaan sebelumnya. Dan merefleksi cara memperbaikinya. Itu mindful. Tujuannya untuk apa? Nah, harus ada tujuannya. Karena nanti kalau tugas tersebut harapannya memiliki tujuan yang betul dengan apa yang telah dideskripsikan tadi. Nah, sama halnya dengan joyful, Bapak Ibu. Pembelajaran yang menyenangkan. Oh, saya menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizzes. Oh, saya membuat poster ini kreatif tentang anak-anak bersama dengan anak-anak. Nah, tujuannya apa di situ? Untuk meaningful sendiri contohnya, oh, saya membuat jurnal kegiatan harian. Contohnya Bapak Ibu, sekarang kan ada 7 kebiasaan ya. Bapak Ibu di sekolah sudah ada jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di situ. Nah, kemudian ada kerja proyek kelompok tentang pengelolaan lingkungan sekolah. Nah, ini meaningful yang relevan dengan kehidupan siswa dan memahami konsep secara mendalam. Oh, ternyata di kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Tujuannya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Di kegiatan nanti, penugasan ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu isi. Semua sudah ada di Google Classroom dan ini salah satu poin juga untuk bagaimana lulus dalam pelatihan ini. 3 pilar utama, mindful, joyful, dan meaningful. Ini adalah salah satu materi yang harus kita ketahui bersama untuk mengetahui deep learning secara utuh begitu Bapak Ibu. Oke, di akhir presentasi ini saya akan mengutip sebuah quote dari penulis hebat Andrea Hirata yang mengatakan bahwa tak ada yang lebih membuat murid gembira selain berhasil mempelajari sesuatu. Dan tak ada yang membuat seorang guru gembira selain menemukan cara untuk mengajari muridnya. Artinya Bapak Ibu semuanya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang hadir pada kesempatan hari ini, yuk Bapak Ibu, kita sudah diberikan amanah yang luar biasa, yaitu anak-anak hebat. Kita sudah diberikan amanah yang luar biasa, murid-murid kita yang hebat. Kalau Bapak Ibu kita akan membuat anak-anak kita tersenyum, maka mulailah dari seorang guru yang gembira dan bagaimana menemukan cara untuk mengajarkan muridnya lebih gembira, lebih memahami dan lebih bermakna dalam mempelajari sesuatu. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan singkat saya terkait dengan deep learning. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya terkait dengan deep learning ini sendiri,
Ini masih dalam tahap awal dan jangan lupa Bapak Ibu ada penugasan di Google Classroom yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan untuk pelatihan kita pada sore hari ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ardi sebagai moderator atau Pak Eka Yuda. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet yang sudah memberikan paparan yang luar biasa. Nah, kita beri aplaus dulu pada Pak Slamet, Bapak Ibu semua. Ya. Baik Bapak Ibu, ini tadi saya sedikit merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Slamet ya. Dari deep learning ini bukan sebuah kurikulum baru, namun adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Yang mana dalam deep learning ini ada 3 pilar utama, yaitu joyful, kemudian meaningful, dan mindfulness. Gitu. Silakan Bapak Ibu untuk selanjutnya kita buka eh, sesi pertanyaan untuk 3 penanya dulu gitu Bapak Ibu. Bisa melalui chat ataupun langsung. Bagi yang mau langsung bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Atau yang lewat YouTube bisa disampaikan saja, nanti akan kami bacakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau lewat chat. Dan jangan lupa kami mengingatkan pada Bapak Ibu semua untuk bisa join ke Google Classroom ya Bapak Ibu. Karena nanti untuk penugasan kami memanfaatkan Google Classroom untuk tugasnya Bapak Ibu. Silakan. Ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu? Ya, kalau belum ada mungkin saya dulu Pak Slamet yang untuk memancing Bapak Ibu. Oke, ini juga di grup, di kolom chat juga ada sesuatu yang menarik juga. Ini saya juga tertarik ini Pak Eka. Anak bisa Oh melakukan ya, fokus jantung yang dipimpin oleh guru. Ini Bu Partilah ya. Bu Patilah, ya, Iya, ini bagus juga ini Pak fokus contoh jantung. ya. Siapa tahu mungkin Bu Hmm. Partilah bisa sharing juga di sini Pak Eka. Fokus jantung yang Ya, versi Bu silakan Partilah Bu, seperti apa? Kalau fokus jantung menurut saya apakah senam jantung atau bagaimana? Bu Patilah Oke, bisa apa namanya Bu, bisa sharing Bu kita ya. Sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu iya ya. benar ini. Iya betul. Nah ini Bu Partilah mau apakah masih di sini ya Pak Eka ya Bu Partilah? Masih ada. Coba dibantu Pak Ardi untuk open mic-nya Bu Partilah. Jadi sambil menunggu Bu Patilah, Pak Slamet ya. Iya, siap. Untuk learning ini sendiri kan tadi disampaikan contoh-contohnya yang disampaikan oleh Pak Slamet di SD ya Pak ya. Di jenjang SD ya. Namun ini Ya, kan ya, untuk pesertanya kan tidak hanya jenjang SD saja Pak. Ada guru PAUD, betul. guru ya SMP, SMA. Nah, nanti untuk mungkin untuk memperkaya ini mungkin ada contoh-contoh ya Pak yang bisa diterapkan di semua jenjang Pak. Mungkin seperti apa mungkin yang teknik stop tadi bisa ya untuk semua jenjang Pak ya. Ya, betul Pak. Teknik stop itu bisa Dan untuk ini semua ada jenjang. pengalaman Pak kalau di SD itu yang kelas atas. Silakan Ibu. Ya Bu Ya, Patilah ya. ya. Monggo Ibu bisa Terima kasih. sharing Ibu. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Tadi saya memang pengalaman dari kami sebagai guru PAUD, dari guru PAUD ini dari Kabupaten Rembang, pernah pelatihan untuk memfokuskan anak setelah dari kegiatan, misalkan dari kegiatan gerak lagu ataupun kegiatan yang lain, itu bisa menggunakan fokus jantung dengan cara tangan kanan memegang dada sebelah kiri sambil menghirup, sambil bernafas, menghirup, dikeluarkan berkali-kali. Kalau yang pertama itu mungkin karena anak TK ya kurang berhasil, tapi lama-kelamaan dengan fokus jantung itu, dengan memegang dada sebelah kiri, dengan tangan sebelah kanan dipegang, itu dengan iringan musik anak-anak
akan mudah fokus dan akan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bapak pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Partila. Baik Bu Partila, kalau boleh saya katakan ya untuk senam jantung ini tadi mungkin masuk kategori pada mindful ya Pak Slamet ya. Iya, Supaya anak itu itu bisa mindful lebih sama dengan fokus mindful. lagi dalam belajarnya gitu ya. Iya betul. Ya, Ya. betul. Hampir Baik, ini sama ada dengan yang struktur belajar. resen. Ya, ada yang resen nih Pak Slamet dari Pak Kasin Wonosobo, Jawa Tengah. Langsung saja Bapak, monggo bisa disampaikan pertanyaannya pada Pak Slamet. Cek, bisa didengar Pak Slamet dan moderator Pak Eka? Ya, jelas Bapak, monggo Bapak. Bisa didengar ya Pak? Bisa Pak Kasin? Bisa Sangat Pak. jelas. Ya. Terima kasih Pak Slamet paparannya, Pak Eka pengatur waktunya luar biasa. Bagi kita barangkali guru-guru yang sudah di atas Gen Z, guru-guru muda sekarang, hal seperti itu sebenarnya sudah mendalami saya rasa ya teman-teman lain. Hanya memang dalam pemaparan tadi Pak Slamet sangat sistematis dan bagus, misalnya dari mindful, joyful, kemudian meaningful. Terima kasih juga dari teman-teman yang sudah memaparkan pengalaman tadi dari salah satu ibu guru, bahwa memang dalam konteks apa yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet, yang pertama, kata beberapa narasumber, percuma juga ketika menggunakan metode tadi atau deep learning jika satu misalnya datang-datang guru langsung memaparkan materi hanya satu metode itu saja, misalnya ceramah saja. Jadi tanpa ada pancingan atau stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pola pikir. Itu untuk mindfulnya. Joyful, kemudian kalau joyful dalam beberapa kalau kurikulumnya kemarin barangkali kita kenal bagaimana sih agar anak-anak tertarik dan nyaman dengan kelasnya. Itu kalau teman-teman yang sudah biasa aktif di guru penggerak barangkali itu sudah biasa misalnya dengan ice breaking, dengan beberapa tebuk, dengan pelafalan lagu-lagu untuk menarik perhatian anak-anak agar anak-anak itu nyaman, senang, tanpa sadar ternyata memahami apa yang yang menjadi capaian materi pada saat itu. Kemudian barangkali itu yang meaningfulnya. Nah, ini meaningfulnya barangkali nanti Pak Slamet juga bisa memberi contoh-contoh yang lain sejauh mana kita agar anak itu benar-benar menguasai penuh. Kemudian dinamika di kelas, ini barangkali yang kadang mempengaruhi kita sebagai orang tua. Tadi disampaikan oleh ada yang batu jantung itu dan sebagainya. Itu barangkali salah satu trik agar mau nggak mau dinamika di kelas itu kita tidak terpancing untuk maaf, misalnya kita emosi mengatasi anak-anak yang spesial dan seterusnya. Oleh karena itu terima kasih Pak Slamet, sangat sistematis tadi penjelasannya, sehingga barangkali nanti ada penugasan yang membuat kita lebih paham. Terima kasih, semoga kita juga nanti bisa menerima apa yang menjadi tugas kita dan tambah paham dengan metode deep learning ini, pendekatan ya bahasanya, pendekatan deep learning pembelajaran ini. Begitu Pak Slamet, hanya komentar. Terima kasih, dan Pak Eka terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasin atas tanggapannya dari penyampaian presentasi Pak Slamet ya. Memang bagus sekali ya penyampaian Pak Slamet ini sistematis, kemudian diberikan contoh realnya di dalam pembelajaran seperti apa ya. Silakan Bapak Ibu mungkin yang lainnya ingin berkomentar atau memberikan pertanyaan boleh ya. Ini ada pertanyaan Pak Slamet di YouTube ya, boleh saya bacakan Pak Slamet ya. Iya, Pak Eka. Apa ada contoh konkretnya untuk praktik pembelajaran deep learning, sistematikanya dan modul pembelajarannya? Ini ada tidak Pak Slamet untuk contoh atau nanti mau diberikan penugasan seperti apa monggo? Oke, dari siapa itu Pak Eka? Dari Ibu Sofi Nurhayati. Ya, Ibu Sofi. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti tadi Bapak Ibu sudah mengikuti dengan alur yang tepat. Bapak Ibu, kita masih punya 3 kali pertemuan Bapak Ibu, dan nanti itu akan muncul di pertemuan 2 dan pertemuan yang ketiga. Jadi Bu Sofi, ini adalah momen yang tepat untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti di pertemuan besok dan
minggu depan itu kita akan perlihatkan contoh bagaimana rencana pembelajaran modul ajar yang sudah deep learning itu seperti apa. Dan nanti ada juga 8 keterampilan terkait dengan deep learning. Jadi tunggu saja ya. Tidak akan saya jawab sekarang Pak Eka. Kalau saya jawab sekarang nanti Oke. pertemuan 2 dan 3 itu nanti akan Akhirnya habis ya. harus Selesai ada dalam satu pertemuan itu, Pak. harus ada itu Pak, harus ada apa namanya antusiasnya ini di sini ya. Nah, jadi ini saya Ya, akan hari ini memantik saja Bapak Ibu dengan 3 pilar itu. Nanti di pertemuan 2 dan 3 Bapak Ibu akan melihat secara garis besarnya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan lupa untuk memantik Bapak Ibu semua di penugasan hari ini itu sudah ada aktivitas-aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan. Salah satunya adalah Bapak Ibu mencoba secara singkat, menurut bayangan Bapak Ibu, di deep learning itu sendiri ada 3 pilar ya. Ada joyful, ada meaningful, ada mindful. Di situ Bapak Ibu coba nanti di penugasan itu ada contoh kegiatannya seperti apa. Bapak Ibu jangan takut salah nih Pak Eka dan Bapak Ibu semuanya ya. Kita belajar bersama. ya. Dan nanti kita di situ sudah ada batas waktunya nih Bapak Ibu. Diperhatikan batas waktunya. Harapannya Bapak Ibu semuanya di sesi refleksi di pertemuan 2 dan 3 itu kita akan tahu lebih mendalam. Jadi, untuk sekali lagi yang modul aja terkait dengan rencana pembelajaran, kita akan buka secara luas di pertemuan berikutnya. Jadi, saksikan terus nih, jangan sampai Bapak Ibu tertinggal ini di pelatihan APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah. Begitu Pak Eka. Terima kasih Pak Selamat ya. Jadi Bu Sofi harap sabar ya untuk contoh modul ajarnya seperti apa yang deep learning. Nah, kita tunggu di pertemuan berikutnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya lagi, mungkin ada pertanyaan kaitan dengan pengenalan deep learning ini kita perlu mengenal dulu ya Pak Selamat ya, belum dalami lebih dalam lagi karena kita akan lebih perdalam lagi nanti di pertemuan berikutnya gitu ya. Yes. Kita sudah punya alurnya ini Pak Eka ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengenal dulu di learning bagi yang belum mengenal ini kok baru pertama saya mendengarnya. Nah, atau mungkin baru 1-2 kali mendengarnya tapi belum tahu apa maknanya. Nah, nanti kita akan step by step Bapak Ibu ya. Step by step nanti harapannya Bapak Ibu betul-betul paham terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di di pendekatan di learning ini. Baik, Pak Selamat ini ada pertanyaan dari Bu Wahyu Eka atau Pak Wahyu Eka. Ini saya bacakan Pak ya. Iya. Bagaimana tantangan yang mungkin dapat muncul dalam pembelajaran di kelas ini Pak Selamat untuk penerapan deep learning? Tantangannya seperti apa yang muncul nanti dalam pembelajaran? Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu Eka atau Bu Wahyu Eka nih ya. Oke, terima kasih. Terkait dengan tantangan Bapak Ibu semuanya, setiap kita melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan apapun Bapak Ibu pasti memiliki tantangan. Ya, tadi ada 3 pilar joyful learning, mindful, dan meaningful. Itu tentu ada tantangan-tantangannya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita akan coba berikan contoh saja, konkret saja tantangan apa. Dan ini terkait dengan apa yang telah saya lakukan ini Pak Eka ya. Itu contoh tadi. Bapak Ibu semuanya, tantangan-tantangan itu sekali lagi pasti akan muncul. Seperti halnya tadi contoh terkait dengan pembelajaran matematika yang ada saya sampaikan tadi, bagaimana anak-anak diberikan aksi, diberikan penugasan untuk coba menjadi seorang penjual ke warung, kemudian menjadi seorang orang yang menjual produk dengan barangnya sendiri, begitu. Nah, kemudian di situ ada transaksi jual belinya di situ. Oke, tantangannya akan beragam Bapak Ibu semuanya. Tantangan itu pasti akan ada, akan hadir di setiap Bapak Ibu pembelajaran. Nah, di pengalaman pribadi saya di situ, karena ini kan berarti harus pembelajaran yang bermakna, artinya meaningful tadi yang contoh terakhir yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu tantangan itu, contohnya anak menjadi seorang penjual. Berarti kan dia harus tahu dulu, ya tidak ujuk-ujuk opo Pak ujuk tiba-tiba. Tidak tiba-tiba anak itu langsung ayo ke warung, enggak. Harus ada step by stepnya. Mereka harus mengenal dulu mata uangnya. Oh ini 50.000, oh ini 20.000. Untuk anak-anak sekolah dasar itu
sesuatu yang konkret itu akan lebih bermakna, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti tantangannya, Bapak Ibu harus runtut dan step by step, ya. Yang tadi saya sampaikan, meaningful, bermakna, kemudian sesuai dengan kontekstual di lingkungan sekitar kita. Itu bukan berarti anak-anak langsung, ayo ke warung, kita coba jual. Mereka mau apa? Bingung di situ. Maka tantangannya adalah Bapak Ibu, dari mulai awal Bapak Ibu harus melihat dulu, apa sih permasalahan yang ada di lingkungan kita dulu. Kemudian Bapak Ibu akan merumuskan itu menjadi sebuah kegiatan pembelajaran, menjelaskan kepada peserta didik, oh ini apa yang harus dilakukan. Kemudian nanti yang terakhir adalah refleksi. Maka tantangannya Bapak Ibu semuanya adalah di sini, bagaimana Bapak Ibu mengolah kegiatan, bagaimana Bapak Ibu itu menerapkan pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tantangan yang ada untuk menjawab tantangan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ini adalah tantangan yang saya miliki, bagaimana nanti Bapak Ibu kalau ada kegiatan dan itu Bapak Ibu sudah rancang dengan runtutan yang bagus, dengan rencana pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan bermakna, saya kira eh, akan berjalan dengan bagus pula. Dan sekali lagi Bapak Ibu, setiap mau pendekatan apapun saya yakin itu ada tantangannya. Ya, di Joyful nanti Bapak Ibu ada tantangan seperti ini. Oh, saya mau menggunakan teknologi ternyata internet di sekolah saya tidak stabil. Oh, saya menggunakan gadget ternyata gadgetnya tidak mencukupi untuk anak-anak dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan-tantangan yang terjadi. Dan tentu saja masih banyak lagi tantangannya. Dan harapannya tantangan itu Bapak Ibu semuanya kita pasti akan temukan solusinya. Kita punya komunitas belajar di sekolah, kita punya rekan sejawat, yuk kita sharing-sharing gitu. Saya sering-sharing ke teman-teman, gimana sih kalau anak yang susah baca, bagaimana caranya itu. Saya sering bertanya kepada orang yang lebih expert, yang lebih berpengalaman. Mungkin itu Pak Eka dari saya. Terima kasih Pak Sama. Jadi saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu ya. Jadi untuk tantangan itu tidak hanya muncul dalam deep learning ini saja ya Pak Samud ya. Namun di setiap pembelajaran saya kira pasti ada tantangan tersendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, mohon izin lanjut ini Pak Slamet ada pertanyaan lagi dari Bu Lestari ini Pak Slamet. Apakah saat melaksanakan pembelajaran di kelas harus selalu menggunakan 3 pilar deep learning atau disesuaikan dengan materinya ini Pak Slamet? Jadi ini pertanyaannya dalam setiap pembelajaran itu apakah 3 pilar deep learning ini harus ada nih Pak Slamet? Atau boleh kita sesuaikan dengan materinya? Monggo Pak Slamet. Oke, Bapak Ibu semuanya. Tadi saya mengutip dari kata-kata Pak Kasin ya dari Wonosobo. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu tuh pernah melakukan ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak tahu bahwa mungkin ini deep learning, ya kan? Tadi pertanyaan dari Bu Lestari, apakah saat melaksanakan pembelajaran itu harus menggunakan 3 pilar deep learning atau disesuaikan dengan materinya Bapak Ibu? Kalau menurut pendapat saya pribadi, Bapak Ibu, konteks materinya itu apa? Nanti Bapak Ibu akan menyesuaikan dengan pilar itu. Di pertemuan berikutnya nanti di sesinya Bu Nur Zaidah, itu nanti ada di aktivitas-aktivitasnya itu secara tidak langsung mungkin Bapak Ibu belum tahu, oh ternyata ini ada di Joyful Learning ya. Oh ternyata ini ada di Mindful Learning-nya, ada Meaningful Learning-nya. Bapak Ibu, saya yakin di rencana pembelajaran yang Bapak Ibu telah susun di aktivitas-aktivitas itu paling tidak ada 1 atau 2 elemen di setiap pilarnya. Oh joyful, Bapak Ibu melakukan aktivitas. Ayo anak-anak kita ice breaking dulu tepuk 1, tepuk 2. Anak-anak sudah bahagia. Itu. Nah ini menjadi salah satu yang apa ya, yang bagus untuk kita dan Bapak Ibu secara tidak sadar sudah melaksanakan itu. Artinya Bapak Ibu, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membedah ini. Membedah terkait dengan eh, aktivitas-aktivitas apakah itu sudah termasuk dalam joyfulnya, sudah termasuk dalam mindfulnya atau meaningfulnya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang disampaikan Bu Lestari kalau menurut pengalaman saya dan pendapat saya adalah bagaimana deep learning ini Bapak Ibu 3 pilar utama deep learning ini sudah include saya kira semua di aktivitas itu yang saya lihat di beberapa rencana pembelajaran sudah include tapi kita tidak tahu bahwa itu sudah termasuk deep learning dan itu akan mendukung materi yang Bapak Ibu sampaikan begitu mungkin Pak Eka.
Terima kasih Pak Samuel. Jadi dengan kata lain untuk deep learning ini kalau biasa kita lakukan tuh sebenarnya sudah terintegrasi ya Pak dalam pembelajaran ya. Tidak Betul, benar. berdiri sendiri-sendiri gitu maksudnya Pak ya. Ya, betul, betul, betul Ya, sekali, Pak. selamat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Fitriani ya. Boleh saya bacakan ya Pak ya. Apakah Ih, deep learning akan meringankan guru dalam hal administrasi, baik itu administrasi pembelajaran maupun administrasi kelas? Seperti kurikulum sebelumnya, guru sangat sibuk dengan administrasi, sehingga tulisannya nggak kebaca nih Pak. sehingga kadang kelas terabaikan, Pak. Oh ya, sehingga kadang kelas terabaikan. Ya. Jadi ini eh, deep learning ini bukan kurikulum baru ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebuah pendekatan. Tapi monggo Pak Slamet bisa ditanggapi Pak untuk deep learning ini apakah nanti akan meringankan guru dalam hal administrasi atau tidak? Monggo Bapak Slamet. Terima kasih Pak Eka, Bu Fitriani, dan Bapak Ibu semuanya. Ini pertanyaan yang menarik ya Bapak Ibu ya. Apalagi pendapat dari Bu Fitriani itu yang terakhir, guru sangat sibuk dengan administrasi yang ada sehingga kadang kelas terabaikan itu Pak. Sebenarnya Bapak Ibu tujuan kita itu lebih ke administrasi atau mau ke anak-anak tuh Bapak Ibu? Jelas ke anak-anak ya Bapak Ibu. Kalau administrasi itu akan mendukung kita dalam persiapan. Jadi kalau gambarannya Bapak Ibu, itu kita akan lebih sibuk dalam menyiapkan administrasi, mungkin alat, media, bahan di awal. Jadi nanti kita akan fokus ke anak-anak. Persiapan yang baik nanti akan mendapatkan hasil yang baik pula begitu. Nah, apakah akan meringankan? Deep learning ini akan meringankan guru dalam hal administrasi. Kalau saya mungkin lebih cocoknya tidak meringankan guru dalam hal administrasi, menurut Pak Eka, tapi meringankan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu. Karena deep learning itu sendiri sebenarnya tadi yang disampaikan kata kuncinya adalah integrasi, Bapak Ibu. Sudah terintegrasi. Sudah target jadi bukan berdiri sendiri-sendiri. Oh ini berarti satu materi harus ada tiga itu Pak. Satu aktivitas di mindful sendiri, joyful sendiri, kemudian meaningful sendiri. Bukan, itu sudah input Bapak Ibu. Dalam aktivitas itu harus sudah masuk tiga pilar utama itu. Itulah yang kami di deep learning. Bukan malah nanti Bapak Ibu, gambarannya bukan dia berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Oh joyful berarti nanti buat sendiri joyful, meaningful sendiri. Tidak, tapi ini adalah integrasi. Artinya Bapak Ibu semuanya harapannya akan meringankan juga Bapak Ibu terkait dengan administrasi. Tapi saya lebih cocoknya itu kata-katanya meringankan guru dalam hal melaksanakan pembelajaran. Kalau administrasi itu setiap guru kan memiliki mungkin pandangan yang berbeda-beda mungkin Pak Eka ya terkait dengan administrasi sesuai Ya, dengan kebutuhan sekolah masing-masing begitu. Jadi ini kalau masa administrasi itu nanti penjabarannya sangat luas. Tapi kalau kita mengerucutkan kembali ke deep learning itu sendiri Bapak Ibu, maka hal ini akan meringankan dalam Bapak Ibu kegiatan proses belajar mengajar. Mungkin itu Pak Eka. baik. Terima kasih Pak Slamet. Saya sepakat dengan Pak Slamet, Bapak Ibu ya. Jadi untuk ini bukan meringankan Bapak Ibu dalam hal administrasi, namun dalam kegiatan pembelajaran ya. Karena kita tahu bahwa peran guru itu tidak hanya sekedar transfer ilmu saja ya Pak Slamet, tapi kita juga sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya deep learning ini tentu saja nanti Bapak Ibu dalam mengajar itu akan lebih ringan, karena lebih menekankan pada student center ya Pak Slamet ya. Jadi lebih Ya. aktif muridnya ya, guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran itu Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Pak Ardi ya. Silakan. Yang di YouTube juga di-share ya Pak Ardi ya. Mohon di-share juga untuk daftar hadirnya. Kita sampai pukul berapa nih Pak Slamet? Mungkin kalau sudah cukup, eh, dicukupkan saja Pak Eka, karena mungkin siapa tahu nih Bapak Ibu mau, tidak sabar mau mengerjakan penugasan di Google Classroom-nya. Oh gitu ya. Ya kita mungkin sampai 16.30 aja Pak ya. Mungkin masih ada kesempatan Yap, untuk yap. Bapak Ibu bertanya, lebih memperdalam lagi apa sih deep learning itu ya.
Kita beri kesempatan dulu ya. Barangkali Ya. masih ada pertanyaan. Jadi perlu ditekankan lagi nih Bapak Ibu ya, ini deep learning bukan kurikulum baru gitu ya Pak Slamet. Mungkin mindsetnya itu kalau kita ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya Pak Slamet ya. Nah, padahal Ya, ini bukan kurikulum baru, ini hanya sebuah pendekatan pembelajaran gitu ya Pak Slamet ya. ya betul. Betul Pak Eka. Jadi tadi yang disampaikan Pak Eka betul sekali Bapak Ibu. Karena Pak Eka ini saya juga masih mendengar satu dua orang itu masih mengatakan wah ini kurikulumnya kurikulum deep learning. Wah ini perlu diluruskan ini Pak Eka. Jangan sampai ada miskonsepsi, miskomunikasi sehingga kita satu visi satu tujuan Bapak Ibu bahwa ini masih kurikulumnya tidak ada kurikulum baru dan Bapak Ibu semuanya kalau kurikulum Bapak Ibu itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman ya Pak Eka ya tentunya saja dan kita tidak boleh apatis apapun nanti ke depan apapun nanti yang dilakukan oleh kementerian harapannya itu sudah ditelaah sudah ada rumusannya dan itu kita lakukan dengan penuh semangat penuh sukacita untuk anak-anak semuanya begitu. Dan ini nanti Pak Eka juga nanti Bapak Ibu semuanya bisa ini mengaitkan juga dengan hal-hal yang sedang kita lakukan di kegiatan pembelajaran seperti itu tujuh kebiasaan Pak Eka. Nah, tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu juga bisa dimasukkan Pak Eka. Nanti dimasukkan, semisal Bapak Ibu nanti ada penugasan yang tadi saya sampaikan, oh ternyata di meaningfulnya menuliskan jurnal kegiatan mereka yang ada di kegiatan mereka yang ada di sekolah baik di rumah menggunakan jurnal tujuh kebiasaan. Nah ini sangat menarik sekali dan kemarin ini juga Pak Eka ada eh, saya baca juga ini juga bisa menjadi asesmen awal pembelajaran yang non kognitif Pak Eka menggunakan jurnal tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini sangat menarik sekali ini Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa telah lebih lanjut terkait dengan deep learning ini. Bapak Ibu bisa kaitkan dengan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan kalau Bapak Ibu di sekolah nih, Bapak Ibu dengan adanya program makan bergizi gratis. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu buat proyek bagaimana nanti pola hidup sehat menggunakan makan bergizi gratis itu. Wah, ini sangat menarik ini Pak Eka. Ya, betul sekali Pak Slamet ya. Oh ya ini Pak ada pertanyaan lagi Pak ya, dari Bu Sangidah Wonosobo nih Pak. Nah, perbedaannya dengan berdiferensiasi apa ya Pak? Karena di berdiferensiasi juga menggunakan tiga pilar tersebut. Nah, monggo Pak Slamet. Bedanya Ye. internet dengan berdiferensiasi ini apa nih Pak? Oke, Bapak Ibu semuanya. Saya itu bukan expert sekali tentang deep learning ini, tapi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita mengetahui kemarin pembelajaran berdiferensiasi ya, Bapak Ibu. Ada tiga ya, Bapak Ibu ya, diferensiasi konten, proses, dan produk, Bapak Ibu semuanya. Dan ini menjadi salah satu hal yang poin utama di situ. Ada bagaimana diferensiasi kontennya, prosesnya, kemudian produknya. Itu yang kemarin kita dengungkan dan kita gaungkan. Begitu. Nah, menurut saya dengan adanya tiga pilar dalam berdiferensiasi ini, sebenarnya lebih kepada begini Bapak Ibu. Deep learning ini dengan tiga pilar utama ini itu nanti akan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran khususnya dalam aktivitas-aktivitas ya. Jadi sudah ada aktivitas-aktivitas di situ. Dan nanti di situ Bapak Ibu semuanya itu tidak berdiri sendiri-sendiri ya, tapi itu terintegrasi. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, kemudian di situ adalah bagaimana mindfulnya, kesadaran penuh dari siswanya untuk betul-betul bisa hadir di situ. Nah, nanti kan itu ada perbedaan itu Bapak Ibu ya. Kalau diferensiasi itu yang pemahaman saya itu kan ada tiga itu adalah konten, proses, dan produk. Nah, kalau di sini Bapak Ibu untuk apa namanya
deep learning itu sendiri, nah itu nanti ada 3 pilar utama yaitu joyful, mindful, dan meaningful. Harapannya itu Bapak Ibu jangan miskomunikasi bahwa oh itu berdiri sendiri, tidak, tapi itu terintegrasi. Nah, terintegrasi sehingga nanti akan tercipta yang namanya kegiatan pembelajaran yang deep learning. Nah, itu mungkin dari saya Pak Eka. Ya, terima kasih Pak Slamet atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu ya, ini bukan sebagai pengganti pendekatan diferensiasi yang sudah kita kenal sebelumnya, tapi ini sebagai pelengkap ya Pak Slamet ya. Ya, Jadi kita betul. lebih kaya lagi pendekatan dalam pembelajaran. Jadi Pak Slamet ini sudah menunjukkan pukul 16.25, mungkin ada closing statement dari Panjenengan Pak untuk menutup kegiatan kita sore hari ini Pak. Monggo Iya. Pak. Terima kasih Pak Eka kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami dari APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-setingginya kepada Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita di hari yang pertama. Dan masih ada 3 hari lagi untuk kita bersama-sama belajar bersama dengan APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah. Closing statement dari saya, Bapak Ibu, kita guru dan tenaga kependidikan, kita memiliki satu tujuan yang sama, satu visi yang sama, bagaimana kita mencerdaskan anak-anak kita, baik kognitifnya, baik perilakunya, baik akhlaknya, yang tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu bergandengan tangan, perlu bergerak bersama. Maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya, yuk, mari Bapak Ibu, kita gunakan kesempatan kita sebaik mungkin untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih dari saya, Pak Eka. Demikian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Slamet untuk materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini ya. Bapak Ibu, mohon izin ini saya selaku moderator menyampaikan beberapa catatan saya dari eh, pertemuan kita sore hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk deep learning ini bukan merupakan suatu kurikulum baru, namun adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama yaitu joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan ya. Yang kedua yaitu mindful learning, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa untuk hadir dalam pembelajaran secara penuh. Yang ketiga yaitu meaningful, yaitu pembelajaran yang bermakna, yang kontekstual bagi siswa ya. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam setiap pembelajaran pasti kita menemui tantangan dalam pembelajaran ya. Maka itu guru perlu menyiapkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, dalam pembelajaran deep learning ini sudah terintegrasi 3 pilar utama dalam pembelajaran deep learning. Jadi Bapak Ibu, eh, 3 pilar utama itu tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada host untuk bisa mengakhiri pertemuan pada sore ini. Atau mungkin ada penugasan yang perlu disampaikan dari Pak Slamet. Monggo Pak Slamet masih ada waktu untuk menyampaikan penugasan bagi Bapak Ibu. Monggo Bapak. Iya, terima kasih Pak Eka. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali saja bahwa pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke Google Classroom dan Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Ardi selaku admin tadi di kolom chat, apabila nanti Bapak Ibu tidak bisa masuk ke kelas yang pertama, ada 4 kelas yang bisa Bapak Ibu masuki, nggih. Pastikan cukup satu saja yang Bapak Ibu masuk dan nanti ada penugasannya sama. Dan penugasan ini Bapak Ibu dilihat kembali terkait dengan deadline-nya Bapak Ibu karena sesuai arahan dan instruksi dari Bu Ketua, Bu Katarina, bahwa pelatihan ini harapannya betul-betul memberikan makna, memberikan kegiatan yang berdampak kepada Bapak Ibu semuanya dan memiliki apa yang nanti ya produk yang bisa Bapak Ibu manfaatkan terkait dengan pembelajaran di sekolah. Intinya dicermati di Google Classroom-nya ya Bapak Ibu dan silahkan diisikan sesuai dengan tenggat waktu maksimal yang telah ditentukan. Matur nuwun Pak Eka. Oke, teman-teman Pak Slamet. Jadi mengingatkan kepada Bapak Ibu semua ya,
untuk bergabung ke Google Classroom yang sudah disediakan oleh panitia, karena nanti semua materi penugasan akan kami sampaikan melalui Google Classroom. Itu nggih Pak Slamet nggih. Baik, monggo Pak Ardi mungkin bisa foto-foto dulu Pak Ardi untuk menutup sesi kita nggih. Monggo saya serahkan pada Pak Ardi kembali untuk bisa mengakhiri sesi kita. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Eka Yuda sudah membawakan kegiatan ini. Dan luar biasa pemaparan dari narasumber kita hari ini, Bapak Selamat Hari Pambuti. Marilah kita semuanya berikan aplaus terlebih dahulu melalui reak ya Bapak Ibu. Reaksinya kami tunggu. Dan kami mohon Bapak Ibu untuk bisa menghidupkan kameranya. Akan kami ambil screenshot untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Ibu, kita tunggu untuk kita ambil screenshotnya. Kita abadikan momen pertemuan kita hari ini. Saya sambil mematikan notifikasi. Bapak Ibu yang lain juga bisa membantu untuk mengambil screenshot. Baiklah, kita ambil ya Bapak Ibu. Dalam 3 hitungan ke belakang. 3, 2, 1. Ini slide pertama. Kebetulan ada 4 slide. Yang slide kedua, mungkin bisa ganti gaya Ibu Bapak semuanya. 3, 2, 1. Slide ketiga, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Dan slide terakhir, Bapak Ibu, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih Ibu Bapak semuanya atas partisipasinya pada hari ini. Kami sampaikan informasi sekali lagi bahwasanya kami mohon Bapak Ibu untuk bisa bergabung ke Google Classroom yang sudah kami sediakan. Google Classroom tersedia di grup WA kita, kemudian juga tersedia di kolom chat ini ya Ibu Bapak semuanya. Kami juga ingatkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir yang bisa diakses di grup chat WA kita. Nanti coba kita untuk upload juga di Classroom penugasan. Mengingatkan kembali untuk pertemuan kita selanjutnya yaitu besok tanggal 24 Januari 2025 di waktu dan jam yang sama yaitu pukul 15 WIB. Terima kasih, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berlangsungnya kegiatan pada hari ini. Semoga kedepannya kita senantiasa selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti aktivitas. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi, Pak Eka, Bapak Ibu semuanya, matur nuwun.